Di tengah meningkatnya ketegangan global, banyak orang bertanya, jika Perang Dunia Ketiga benar-benar terjadi, apakah Indonesia akan aman? Sebagian orang bahkan menyebut Indonesia sebagai negara paling aman di dunia. Namun, jawabannya perlu dilihat lebih jernih. Indonesia memang memiliki posisi yang unik. Sejak awal kemerdekaan, Indonesia menjalankan politik luar negeri bebas dan aktif. Artinya, Indonesia tidak mengikatkan diri pada blok militer besar seperti NATO atau Pakta Pertahanan Global lainnya. Dalam peta perang dunia, ini membuat Indonesia bukan target utama serangan langsung. Secara militer, Indonesia juga bukan negara nuklir, tidak memiliki senjata pemusnah massal, dan tidak menjadi pusat kekuatan militer dunia. Dalam perang global modern, target utama biasanya adalah negara adidaya dan sekutu militernya. Dari sisi geografis, Indonesia berada jauh dari pusat konflik dunia seperti Eropa, Timur Tengah, dan Korea. Tidak berada di jalur perang darat besar dan terlindungi oleh wilayah laut yang luas. Faktor inilah yang sering membuat Indonesia disebut relatif aman dari serangan fisik langsung. Selain itu, di bawah pemerintahan Prabowo Subianto, Indonesia mendorong ketahanan dan swasembada pangan sebagai agenda strategis nasional. Produksi pangan diperkuat, cadangan nasional ditingkatkan, dan ketergantungan impor secara bertahap ditekan. Ini menjadi modal penting jika dunia mengalami kekacauan besar. Kalau banyak tokoh nyinyir mengatakan kita tidak bisa swasembada pangan, hari ini kita buktikan kita swasembada pangan. Sekarang, setelah kita swasembada pangan, saya dengar lagi, oh iya, tapi paling swasembada pangannya paling setahun 2 tahun. Nggak apa-apa, kita buktikan, tiap tahun kita buktikan, swasembada, 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 swasembada. Namun, penting dipahami, paling aman tidak berarti aman sepenuhnya. Perang Dunia Ketiga, jika terjadi, tidak hanya soal bom dan tank. Perang modern adalah perang ekonomi, energi, siber, dan logistik. Indonesia masih terhubung dengan sistem perdagangan global. Gangguan jalur laut, lonjakan harga energi, dan krisis ekonomi dunia tetap akan berdampak ke dalam negeri. Indonesia juga berada di kawasan Asia Pasifik, wilayah yang sensitif dengan rivalitas kekuatan besar. Meski Indonesia bukan pihak konflik, dampak geopolitiknya tidak bisa dihindari sepenuhnya. Kesimpulannya jelas, Indonesia bukan negara paling aman di dunia dalam arti absolut. Namun, Indonesia memiliki peluang besar untuk tidak menjadi medan perang langsung dan relatif lebih stabil dibanding banyak negara lain. Di era Perang Dunia modern, keamanan bukan lagi hanya soal senjata dan militer, melainkan soal pangan, energi, ekonomi, dan persatuan nasional. Dan di titik inilah, Indonesia berada pada posisi yang lebih siap daripada yang sering disadari.